Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman di sana. Kita bertemu lagi di mata kuliah kita An-Nathr Al-Adab Al-Arabi. Oke, hari ini pertemuan kedua. Tema kita hari ini adalah prosa dan fungsi sosial. Jadi kita membicarakan tentang apa sih atau bagaimana sih fungsi sosial prosa. Saya kira materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu sejarah prosa Arab secara singkat. Masih ada apa ya? Masih ada irisan-irisan terkait dengan materi kemarin. Namun hari ini kita akan lebih fokus melihat prosa dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi sosialnya. Baik, langsung kita mulai saja teman-teman. Oke, jadi di sini kita awali dengan sebuah statement bahwa prosa, ataupun sastra ya, cuman kali ini kita belajar prosa. Prosa itu adalah produk budaya atau produk sosial, begitu ya. Jadi jika sebelumnya teman-teman ada yang beranggapan bahwa sastra itu hanya merupakan merupakan seni semata atau ekspresi semata. Saya kira definisi sastra atau dalam hal ini prosa tidak sesempit itu. Oke, jadi prosa harus kita maknai sebagai produk budaya. Oke. Produk hasil-hasil dari kebudayaan kita, dari kreativitas kita, dari cara berpikir kita, dari aktivitas sosial kita, dan lain sebagainya. Prosa itu mengandung keindahan atau seni. Ini jelas sekali ya. Jadi memang prosa itu adalah salah satu jenis seni yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Jadi jelas ada unsur keindahannya karena ini seni. Jadi ketika kita membaca atau menikmati prosa, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keasikan, begitu. Karena ya prosa adalah seni, begitu ya. Oke. Lalu memuat imajinasi, jelas. Jadi dalam kebudayaan manusia, saya kira tidak pernah terlepas dari imajinasi. Dan prosa itu sendiri sebagai sebuah seni juga sangat memuat imajinasi. Oke. Bayangkan prosa-prosa novel yang Anda baca itu tanpa ada imajinasi, pasti kaku begitu ya. Imajinasi itulah yang membuat prosa itu menjadi indah, menjadi dramatis, menjadi menggebu-gebu, mengadu-ngadu emosi dan lain sebagainya. Jelas ada imajinasi dalam sebuah prosa. Kemudian prosa merupakan ekspresi jiwa dan pemikiran. Oke, jelas. Jadi prosa tidak muncul begitu saja. Prosa itu hadir sebagai ekspresi dari jiwa manusia dan pemikiran manusia. Oke. Manusia itu punya jiwa, punya nalar, punya batin, punya mood, punya pemikiran, punya gagasan, dan prosa itu adalah ekspresi dari hal-hal tersebut. Jiwa, batin, hati, pemikiran, dan lain sebagainya. Oke, jadi jangan dianggap sastra hanya hanya kata-kata indah, tidak. Ada pemikiran di situ, hasil olah pikir manusia di situ, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir pada lembar ini, memuat ide, gagasan, dan pemikiran. Jelas ya, jadi tidak mungkin kosong tanpa adanya ide, gagasan, atau pemikiran prosa tersebut. Oke. Bukan sebatas kata-kata indah semata, ada ide di situ, ada doktrin di situ, ada gagasan di situ, ada pemikiran di situ. Jadi sebagai produk budaya, jelas prosa itu memuat berbagai macam hal tentang aktivitas sosial manusia, kebudayaan manusia, dan interaksi manusia dengan manusia yang lain. Oke, cukup. Lalu kita ke fungsi sastra.
Jadi kalau kita membicarakan fungsi sastra, jelas sastra itu dalam hal ini prosa sangat memiliki fungsi secara sosial. Karena prosa itu sendiri adalah produk sosial, produk budaya, sebuah media untuk menyampaikan gagasan, isi, pemikiran, dan lain sebagainya. Di samping ada unsur keindahan di situ. Ada aspek-aspek yang membuat kita senang, menikmati di situ. Oke, berbicara tentang fungsi sastra, kita harus ini ya, melihat sebuah pendapat yang sangat klasik. Ini banyak digunakan di mana-mana, banyak dikutip di mana-mana karena ini pendapat klasik, pendapat paling dasar tentang fungsi sastra dalam hal ini prosa, yaitu Horatius. Horatius ini adalah seorang sastrawan Romawi, kira-kira hidup 65 tahun sebelum Masehi begitu ya. Jadi lama sekali. Oke, dia mengatakan ini pronounce-nya? Dulce et util begitu ya. Dalam bahasa Latin manis dan bermanfaat seperti itu. Jadi saya kira fungsi sastra itu tidak jauh dari dua kata, yaitu bisa menyenangkan dan bisa memberikan manfaat, atau di sini mendidik. Cuman saya lebih senang menyebutnya bermanfaat. Jadi fungsi prosa itu harus menyenangkan. Kalau tidak indah, tidak nikmat, tidak asik, untuk apa prosa itu? Prosa itu harus indah karena dia seni, harus indah, lalu juga harus bermanfaat. Ada manfaatnya, entah itu mendidik, menyampaikan gagasan, ide, perbaikan, pemikiran, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, karena kita pelajar sastra Arab, maka kita harus mereview kembali ya fungsi-fungsi sosial prosa sejak zaman jahiliyah hingga kontemporer. Jadi memang prosa itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kuno sudah ada begitu ya. Karena memang orang Arab itu punya kecenderungan, punya kesukaan berindah-indah ria dalam bahasa, dalam kata-kata. Mereka suka nyastra, begitu ya. Ada khitobah, ada surat menyurat, ada cerita-cerita, begitu ya, ada sajak beramal, begitu ya, dan masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan jenis-jenisnya. Misal, menyampaikan semangat dan dorongan berperang antar suku. Jadi ini fungsi dari khitobah, dari khutbah, begitu ya. Karena memang sebelum Islam kan orang-orang Arab itu suka berperang antar kelompok, antar suku. Nah, dan khitobah ini menjadi media untuk mendorong, menyuruh, atau memprovokasi orang-orang untuk berperang melawan musuhnya. Seperti itu ya. Jadi seruan-seruannya ketika itu belum ada medsos, belum ada Twitter gitu ya. Jadi provokasinya menggunakan khitobah, menggunakan pidato begitu ya. Oke. Lalu menyampaikan makna cerita. Jadi cerita-cerita pendek itu sudah ada juga sejak zaman jahiliyah, dan fungsinya adalah untuk menyampaikan makna-makna cerita. Jadi cerita itu tidak hanya sebatas, tidak melulu merupakan kronologi ataupun eh, cerita-cerita saja. Cerita-cerita itu juga punya makna. Ya, setiap cerita itu pasti punya makna. Jadi cerita, prosa, yaitu cerita pada zaman dahulu digunakan untuk menyampaikan makna-makna kepada pendengarnya, begitu ya. Oke. Lalu ini yang menjadi ciri khas dari zaman jahiliyah adalah saj'ul kahan. Jadi di zaman jahiliyah itu banyak sekali dukun begitu ya, dukun-dukun, peramal, dan mereka itu sangat dihormati, diandalkan, disegani oleh orang-orang, sehingga tutur katanya peramal seperti menyampaikan wasiat, pesan-pesan, mantra-mantra, nasihat-nasihat itu dianggap sebagai prosa dan dinamakan saj'ul kahan atau sajak peramal, begitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan, makna-makna, petunjuk-petunjuk oleh para peramal-peramal tadi. Oke, ini. Oke, menarik ya. Oke, jadi seperti itu. Oke.
Lalu masuk ke masa awal mula Islam. Dari jahiliyah kita masuk ke Islam, dan banyak orang mengatakan masuknya ke masa Islam juga merupakan fase baru dalam dunia sastra dan prosa Arab. Kenapa? Karena munculnya sebuah karya sastra yang sangat agung dan juga merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi jangan lupa, Al-Quran adalah kitab suci yang juga sangat kental dengan unsur sastranya. Oke, jadi sangat semarak ketika itu ya, pada awal mula Islam, dunia sastra di Arab sangat semarak sekali dengan hadirnya Al-Quran yang penuh dengan bahasa-bahasa yang indah untuk menandingi penyair-penyair handal pada masa itu. Oke, dan berbicara tentang fungsi prosa pada masa Islam, kita harus berada di posisi Islam, yaitu prosa digunakan untuk menyampaikan doktrin-doktrin Islam atau wahyu keilahian. Oke, dalam hal ini yang banyak digunakan adalah khitobah. Jadi nabi, sahabat, tabi'in mereka berdakwah kepada masyarakat Arab dengan menggunakan khutbah-khutbah, dengan menggunakan khitobah untuk menyampaikan wahyu ilahi tersebut. Oke. Selain itu, fungsi prosa pada zaman Islam juga digunakan untuk menyampaikan pesan dalam surat menyurat. Oke, jadi setelah munculnya Islam kan mulai muncul lembaga-lembaga, institusi, muncul gubernur, Amirul Mukminin, dan ketika mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, mereka menggunakan surat menyurat. Oke, dan surat menyurat itu sangat indah sekali. Tradisinya di sana mereka membuat surat itu dengan bahasa yang indah. Mereka menyampaikan pesan kepada orang lain dengan bahasa yang sangat indah dalam surat tersebut. Oke, nah, maka ya surat juga menjadi jenis prosa di sana. Seperti itu ya. Oke. Selain itu ada juga untuk menyampaikan persetujuan, tauqiat. Jadi tauqiat itu semacam apa ya? Semacam persetujuan. Oke, misal ada rakyat yang ingin minta tolong atau menyampaikan permohonan atau pesan kepada pemimpin. Nah, pemimpin itu ketika setuju atau memberikan lampu hijau atau apa ya, yang menyetujui permintaan tadi, mereka membuat sebuah catatan persetujuan yang juga menggunakan bahasa yang sangat indah, sehingga tauqiat tadi juga dianggap sebagai bagian dari prosa Arab. Seperti itu. Oke, ini ya. Dan eh, dan kenapa di sini cerita tidak ada, perumpamaan tidak ada, bukan berarti yang lain tidak ada ya. Ini hanya fungsi-fungsi menonjol pada masing-masing zaman. Bicara tentang masa Umawi, maka kita berbicara tentang sebuah masa di mana kelembagaan, institusi itu semakin maju, semakin modern di Arab. Sehingga administrasi kenegaraan, terus juga tulis-menulis institusi itu semakin modern, semakin membudaya, dan semakin banyak. Oke, sehingga pada masa ini fungsi prosa Arab lebih menjadi dasar dari administrasi kenegaraan, ciri khasnya sebagai dasar dari administrasi kenegaraan. Karena orang Arab itu suka nyastra, dan ketika sudah mulai banyak institusi, banyak lembaga, ketika mereka berkomunikasi satu dengan yang lain, mereka menggunakan prosa tersebut. Mereka menggunakan surat menyurat, tauqiat, pesan-pesan pemerintah, ceramah pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga ya fungsi prosa menjadi dasar dari administrasi kenegaraan, ciri khasnya pada masa Umawi. Oke, jadi pada masa ini dari sisi Islam juga semakin ekspansi, semakin mendapatkan wilayah kekuasaan, dan menurut sejarah pada masa ini juga terjadi pengarapan administrasi, ta'rif administrasi. Jadi seluruh negara yang di bawah wilayah, seluruh wilayah di bawah kekuasaan Islam, mereka administrasinya diarabkan semua menggunakan bahasa Arab, menggunakan administrasi Arab, sehingga ya, sangat membudaya sekali administrasi kenegaraan pada masa ini.
Sejarah juga mengatakan ada seorang tokoh penulis yaitu Abdul Hamid bin Yahya. Dia adalah seorang penulis, ilmuwan juga. Dikatakan bahwa dialah yang apa ya? Dia adalah pelopor pelopor tata tulis atau yang mengkonsep kaidah-kaidah menulis, kaidah-kaidah administrasi di Arab pada masa Umayyah ini. Oke, jadi dari situ kelihatan sekali sastra prosa banyak berperan dalam administrasi kenegaraan. Oke, selain itu pada masa ini fungsi prosa juga menjadi media penyampaian aspirasi politik begitu ya. Jadi banyak konflik-konflik internal antar kelompok maupun konflik eksternal kepada wilayah-wilayah ekspansi sehingga prosa juga banyak digunakan untuk menyampaikan aspirasi politik tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada fase jayanya Islam, fase kegemilangan Islam, yaitu masa Abbasiyah. Oke. Saya kira fungsi prosa pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu masa Umayyah, masa Umawi. Namun ada beberapa hal baru atau ciri khas fungsi prosa pada masa ini, yaitu menjadi media transformasi ilmu pengetahuan. Oke, jadi masa ini kan dikatakan masa gemilangnya Islam, masa jayanya Islam dari segi ilmu pengetahuan, dari segi sastra, teknologi, kedokteran dan lain sebagainya. Sehingga dan pada saat ini muncul apa jenis-jenis prosa baru, yaitu seperti prosa ilmiah, prosa filosofis, prosa sejarah. Oke, jadi hal-hal berbau filsafat mereka menulisnya menggunakan prosa, menggunakan bahasa yang indah, tetap menggunakan seni bahasa. Ketika mereka menulis sejarah, mereka juga menggunakan seni bahasa dalam menuliskan sejarah. Lalu juga ada prosa ilmiah, tulisan-tulisan yang terkait atau berhubungan dengan keilmuan mereka tuliskan dengan begitu indah sehingga menjadi jenis prosa yaitu prosa ilmiah. Nah, sehingga pada masa ini ciri khasnya fungsi sosial prosa adalah media transformasi ilmu pengetahuan. Jadi segala hal terkait ilmu pengetahuan mereka menuliskannya dengan gaya prosa, dengan gaya bahasa yang indah sehingga menjadi prosa. Seperti itu. Nah, selain bahasa menjadi media euforia ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, fungsi prosa yang lain tetap sama seperti zaman sebelumnya, yaitu sebagai media penyampaian aspirasi politik. Karena meskipun Abbasiyah dikatakan sebagai masa kegemilangan, kejayaan, namun ternyata di balik hal itu juga terjadi banyak sekali konflik, banyak terjadi masalah, banyak terjadi konflik antar kelompok, antar golongan, mengkritik pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga tetap juga menjadi media penyampaian aspirasi politik. Sama halnya dengan administrasi kenegaraan, semakin ke sini maka semakin maju institusinya dan dikatakan masa Abbasiyah juga semakin modern, semakin baik dari sisi institusi, kelembagaan sehingga bahasa tetap menjadi dasar dari administrasi kenegaraan pada masa Abbasiyah. Oke. Lalu sekarang kita masuk ke masa setelah Abbasiyah. Di sini tertulis masa modern karena kalau kita mengingat kembali mata kuliah sejarah sastra, periodisasi setelah masa Abbasiyah adalah masa modern, yaitu masa pada saat akhir kekuasaan Abbasiyah masuk ke Turki Utsmani, jatuhnya Turki Utsmani, lalu ke awal abad ke-20. Jadi masa ini masa keterpurukan. Sastra pun juga terpuruk. Tidak ada kemajuan yang berarti. Dan pada masa ini pula masa di mana mulai datangnya negara-negara Eropa untuk menjajah Timur Tengah seperti Mesir, Lebanon, dan lain sebagainya. Teman-teman pasti tahu Napoleon Bonaparte. Jadi gambar di sebelah barat ini adalah Napoleon Bonaparte, pasukan dari Prancis. Dia datang ke Mesir untuk memperkenalkan teknologi, membawa pengaruh sastra barat, dan lain sebagainya. Namun meskipun mereka datang dengan alasan seperti itu, tetap mereka ada timbal balik yang mereka ambil, tetap menjajah.
Seperti itu. Dan setelah ini juga ada pasukan dari Inggris datang ke Mesir menduduki dan lain sebagainya. Sehingga fungsi prosa pada masa ini meskipun kondisi sastra sangat jumut tetap ada meskipun tidak berkembang dan digunakan untuk menyuarakan perlawanan kepada penjajah Eropa. Seperti itu. Ayo kita berperang mengusir penjajah dari negeri ini. Oke. Selain ada penjajah, kondisi di dalam negeri tersebut, di negeri-negeri Arab juga tidak baik. Pada masa ini juga banyak pemimpin-pemimpin yang tidak memuaskan rakyat, sehingga prosa juga dijadikan media untuk menyampaikan aspirasi politik, mengkritik. Ketika Mesir dipimpin oleh Ali Pasha, itu juga banyak sekali kegoncangan di akhir pemerintahannya, sehingga prosa dijadikan alat untuk memprovokasi masyarakat, untuk menyemangati masyarakat untuk melakukan perubahan dan lain sebagainya. Lalu langsung masuk kita ke masa terakhir, yaitu masa kontemporer, masa sekitar awal abad 20 hingga sekarang, saya kira sebuah masa di mana sudah terjadi banyak kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Teknologi juga semakin maju, penerbitan semakin maju, sehingga dunia sastra sangat meriah, sangat membudaya, sangat ramai sekali. Pada masa ini juga banyak sekali kelompok-kelompok, banyak sekali golongan-golongan di mana mereka memiliki hak ataupun kebebasan untuk berekspresi, sehingga pada masa ini fungsi sosial prosa saya katakan lebih kepada pertarungan budaya atau pertarungan ideologi. Dalam arti semua masyarakat dengan latar belakangnya masing-masing punya hak berbicara dalam karya sastranya, dalam prosanya, sehingga jelas mereka membawa ide-ide kelompoknya, ide-ide golongannya, ide-ide yang mereka yakini, mereka tampilkan dalam prosa mereka. Sehingga prosa yang ada di mana-mana di sekitar kita merupakan arena untuk pertarungan budaya, pertarungan ideologi, pertarungan ide-ide antar identitas. Oke, yang Islamnya radikal, dia membuat novel, memasukkan ide-ide kekhalifahan misalnya. Yang teroris, mereka memasukkan ide-ide terorismenya. Yang moderat, mengungkapkan ideologi moderatnya, yang kapitalis, yang sosialis, yang dan lain sebagainya. Sehingga sastra itu menjadi arena pertarungan budaya, arena pertarungan ideologi untuk menyebarkan doktrinnya masing-masing, seperti itu. Nah, jadi saya tidak mengatakan bahwa pertarungan ideologi dan pertarungan budaya hanya terjadi pada masa ini, tidak. Kenapa saya menekankan pada dua hal ini? Karena seiring juga dengan berkembangnya kritik sastra pada masa ini, yaitu sastra tidak lagi dianggap sebagai gambaran sosial semata, cerminan sosial semata, tidak. Cuman merupakan media untuk menyampaikan ideologi masing-masing identitas, yang kemudian terjadi pertarungan budaya bebas, sebebas-bebasnya melalui prosa-prosa tadi yang sekarang banyak kita jumpai di sekitar kita. Dan ini sesuai dengan konsep yang lumayan baru dalam sastra, bahwa sastra tidak hanya dipandang sebagai gambaran atau cerminan kehidupan sosial, namun sebuah penyeleksian dari berbagai ragam sosial tersebut untuk sebuah praksis budaya. Jadi tidak semata-mata menggambarkan realitas, ada seleksi. Ini aja yang aku tampilkan karena aku ingin menyampaikan ini, ada doktrin ini, ada ajaran ini, ada gagasan ini yang aku sampaikan dalam prosa untuk dibaca dan diterima oleh publik. Seperti itu. Sastra tidak bisa dilepaskan dari praksis-praksis sosial, politik, dan ekonomi, karena ia ikut mengambil bagian di dalamnya. Sastra adalah produk zaman yang sama dengan berbagai pertarungan kuasa dan ideologi. Oke ya, hingga akhir. Jadi intinya
semua identitas, semua kelompok memiliki ideologi, radikal, moderat, sosialis, kapitalis, mereka punya ideologi, dan sastra menjadi media ajang untuk menyampaikan dan menunjukkan eksistensi ideologi tersebut. Oke, jadi yang ada adalah pertarungan budaya, pertarungan ideologi. Jadi sastra tidak sebatas mencerminkan realitas, cuman ada hal-hal tertentu yang diseleksi dan ditampilkan dalam karya tersebut. Oke, teks dilihat sebagai internalisasi nilai atau tempat beradunya nilai-nilai kontradiktif yang berada pada zamannya, seperti apakah menyindir atau mengukuhkan sesuatu. Seperti itu ya. Jadi ada misi, ada doktrin tertentu, ada konsep-konsep identitas tertentu yang dimasukkan sehingga terjadi pertarungan budaya, pertarungan ideologi pada karya-karya tersebut. Dan kajian sastra saat ini banyak yang melihat atau menganalisa, mengupas ideologi apa yang ada dalam karya-karya tersebut. Oke, saya kira itu teman-teman penjelasan tentang fungsi sosial prosa dari masa ke masa, prosa Arab gitu ya. Dan bisa kita lanjutkan di diskusi. Cukup dari saya video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.